Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting di dunia digital kita, yaitu gimana caranya kita bisa membangun web yang benar-benar bisa dipakai semua orang. Bukan cuma sekedar fitur tambahan, tapi emang udah jadi bagian dari fondasi desainnya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang dalam banget ya kan? Tiap hari kita bikin website, aplikasi, konten, macam-macam lah. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat nanya, yang gue bikin ini udah bisa diakses semua orang belum ya? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita malah lagi ngebangun tembok buat sebagian orang? Gini deh, internet sekarang tuh udah kayak listrik atau air bersih. Penting banget. Ini gerbang kita buat belajar, buat kerja, buat akses layanan kesehatan, bahkan layanan pemerintah. Tapi, buat jutaan orang, gerbang itu penuh sama rintangan yang nggak kelihatan. Dan rintangan itu, ya, muncul dari pilihan-pilihan desain yang kita buat. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu. Rintangan-rintangan ini tuh sering banget gak kita sadari, tapi dampaknya, wah, nyata banget buat mereka yang ngalamin. Penting banget buat kita sadari ya, kalau ini tuh bukan cuma soal penyandang disabilitas aja. Coba bayangin deh, seorang lansia yang matanya udah mulai susah baca teks kecil. Atau teman kita yang tinggal di daerah dengan koneksi internet yang super lemot. Bahkan orang yang mungkin belum terlalu jago pakai teknologi. Nah, desain yang buruk itu menyingkirkan mereka semua. Ibaratnya gini, kita bangun gedung yang isinya tangga semua. Terus baru kepikiran nambahin jalur landai belakangan. Repot kan? Padahal kita bisa dari awal desain gedung itu dengan jalan yang landai dan nyaman buat semua orang. Jadi, solusinya gimana dong? Jawabannya, kita harus ubah total cara kita berpikir. Bukan lagi soal gimana cara benerin masalah, tapi gimana cara mencegah masalah itu muncul dari awal. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya apa sih desain inklusif sama aksesibilitas? Gini, aksesibilitas itu fokusnya adalah menghilangkan hambatan buat penyandang disabilitas. Ini krusial banget. Tapi, desain inklusif itu payungnya lebih besar lagi. Ini sebuah filosofi. Jadi, aksesibilitas itu salah satu hasil penting dari desain inklusif. Tapi, desain inklusif juga mikirin soal umur, budaya, bahasa, bahkan koneksi internet yang dipakai pengguna. Jadi, poin utamanya tuh ini, desain inklusif bukan berarti bikin satu produk yang pukul rata buat semua. Justru sebaliknya, kita bikin solusi yang fleksibel, yang bisa beradaptasi sama kebutuhan pengguna yang macam-macam. Tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan pengalaman yang setara dan berarti buat setiap orang, tanpa kecuali. Filosofi emang keren, tapi kita butuh panduan yang praktis buat ngejalaninnya kan? Nah, untungnya panduan itu ada. Namanya Web Content Accessibility Guidelines, atau biar gampang kita sebut aja WCAG. Anggap aja ini kitab sucinya para desainer dan developer web. Dan yang keren, kalau kita lihat di sini, WCAG itu bukan aturan yang kaku dan ketinggalan zaman. Dia terus berevolusi bareng sama teknologi. Dulu di tahun 99 isinya cuma checklist sederhana. Sekarang udah jauh lebih canggih, fokusnya ke pengalaman pengguna di HP, tablet, dan macam-macam perangkat lainnya. Inti dari WCAG itu ada di 4 pilar ini, yang disingkat jadi POR. Pertama, perceivable atau bisa dipersepsikan. Artinya, semua informasi harus bisa ditangkap sama indera pengguna. Contoh gampangnya, setiap gambar harus punya teks alternatif, jadi pengguna tunanetra bisa dengerin gambar itu lewat screen reader. Kedua, operable. Semua fitur harus bisa dioperasikan. Misalnya, website harus bisa dijelajahi cuma pakai keyboard, tanpa perlu mouse. Ketiga, understandable. Kontennya harus jelas, gampang dimengerti, nggak bikin pusing. Dan terakhir, robust atau andal. Maksudnya, konten kita harus bisa diakses di berbagai macam teknologi, dari browser jadul sampai yang paling baru, termasuk juga teknologi bantu kayak screen reader tadi. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang, yang paling penting, gimana cara kita menerapkan semua ini dalam pekerjaan kita sehari-hari? Jadi, WCAG itu punya 3 level. Anggap aja kayak medali. Level A itu syarat paling dasar. Ya minimal banget lah, kayak ngasih teks alternatif di semua gambar. Terus ada level AAA, ini level dewa, paling ideal, misalnya pakai bahasa yang super sederhana. Nah, tapi yang jadi standar emas di seluruh dunia, itu adalah level AA. Ini titik tengah yang paling pas, antara dampak positifnya besar dan masih masuk akal buat diimplementasikan. Contohnya, pastiin kontras warna teks itu cukup tinggi biar gampang dibaca. Kebanyakan organisasi besar targetnya ya di level AA ini. Enaknya kita nggak perlu berjuang sendirian. Ada banyak banget alat bantu gratis yang bisa langsung kita pakai. Misalnya Wave atau X, ini ekstensi browser yang bisa langsung nunjukin masalah aksesibilitas di website kita. Google Lighthouse juga punya laporan soal ini. Tapi yang paling penting, coba deh sekali-kali pakai pembaca layar kayak NVIDIA. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ngerasain gimana sih rasanya menjelajahi web tanpa bisa melihat. Empatinya dapat banget.
Oke, ini semua bukan cuma teori di atas kertas ya. Udah banyak banget organisasi yang ngebuktiin kalau pendekatan ini tuh beneran bikin produk jadi lebih baik buat semua orang. Yuk kita intip beberapa contohnya. Contoh pertama, golf.uk, portalnya pemerintah Inggris. Ini keren banget, mereka benar-benar serius nerapin ini. Bahasanya dibikin sesederhana mungkin, kontras warnanya tinggi, dan yang paling penting, seluruh situsnya bisa diakses cuma pakai keyboard. Hasilnya, semua warganya tanpa terkecuali bisa dapat akses layanan pemerintah dengan gampang. Brilian. Contoh lain yang nggak kalah keren, Khan Academy. Mereka pakai prinsip ini buat mastiin nggak ada satupun siswa yang ketinggalan. Mereka sediain subtitle di video, ukuran hurufnya bisa diganti-ganti, dan tentu aja kompatibel sama pembaca layar. Mereka ngebuktiin kalau pendidikan yang berkualitas itu bisa, dan emang harus inklusif. Pada akhirnya, kalau mau disimpulkan, intinya begini. Menerapkan desain inklusif itu bukan sekedar soal menuhin checklist atau patuh sama aturan. Bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang. Ini soal komitmen kita buat membangun dunia digital yang adil, yang setara, dan yang benar-benar manusiawi. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba deh sekarang lihat lagi pekerjaan kamu, website yang lagi kamu urus, aplikasi yang lagi kamu kembangin. Apa satu hal kecil, satu aja, rintangan pertama yang bisa kamu hilangin hari ini juga, buat bikin karya kamu sedikit lebih baik buat semua orang. Nah, itulah langkah pertamanya.